Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sutresmi, NIM 194021128. Saya dari Prodi Manajemen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, dan saya adalah salah satu peserta dari mata kuliah Statistik 2. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Heri Yulianto SE MSI. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul skala pengukuran. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Jadi, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan alat uji statistik yang akan digunakan. Selanjutnya, karakteristik pengukuran. Ada 5 jenis karakteristik pengukuran, yaitu yang pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang diberikan kepada responden harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditemukan sebelum tes dilaksanakan. Yang kedua, reliabilitas. Reliable yang artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut dapat dipercaya. Artinya, jika responden diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap responden akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas yang berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Sebuah tes dikatakan objektivitas apabila tes dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat, ada praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis atau mudah dilakukan. Artinya, tes tersebut mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Yang kelima, ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya, pengembangan pengukuran. Nah, dalam suatu penelitian tertentu, peneliti harus mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen, seperti yang pertama, mendefinisikan variabel. Yang kedua, menjelaskan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci. Yang ketiga, menyusun butir-butir atau item pertanyaan. Yang keempat, mendukung uji coba instrumen. Yang kelima, yaitu menganalisis kesahihan atau validity dan keterandalan atau reliability. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi skala pengukuran. Nah, klasifikasi skala pengukuran ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, skala nominal. Skala nominal atau skala kualitatif adalah skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Skala nominal ini digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Contohnya, misalnya jenis kelamin yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal atau skala peringkat adalah skala kualitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan-tingkatan, atau data hanya bisa diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Contoh, misalnya dalam suatu perlombaan, pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval ini selain mencakup karakteristik nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Juga sudah bisa dilakukan operasi penjumlahan karena jarak antara datanya sudah jelas serta tidak mempunyai nilai nol mutlak. Contoh, misalnya suhu. Suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 merupakan suhu karena pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi karena jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Contoh, misalnya tinggi badan A adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan B adalah 195 cm. Baik, selanjutnya yaitu tujuan skala pengukuran. Skala pengukuran dibuat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan alat analisis yang apa yang sesuai dengan data dan permasalahan yang ada. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian materi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang baik saat menyampaikan materi. Dan harapan saya ke depannya, semoga kita semua mampu menguasai setiap materi dari mata kuliah statistik 2, dan pastinya untuk kita semua harus banyak belajar, harus memiliki semangat juang untuk mencari tahu ilmu pengetahuan. Apalagi di masa pandemi ini, kita sangat sulit untuk belajar dengan tatap muka. Jadi, kita harus tetap semangat untuk mencari tahu entah itu dari Google, dari YouTube, ataupun di media sosial lainnya. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.